dengan pertama tata tertib praktikum ya. Cuman ini tata tertibnya tata tertib waktu offline ya. Jadi waktu kuliah daring. Duh, ini kok mesti ketutupan ya. Sebentar saya ini aja lah. Screen share saja. Kalau langsung seperti ini mesti ada blok hitam, kadang hilang, kadang nggak mau hilang. Bentar ya. Ya aja. Ganti. Sambil nunggu yang lain. Screen share saja. Ini belum dipanggil. Ya. Ini saja. Asistensi. Oh ya, nanti ada buku, ada penuntun praktikumnya juga ya. Nanti saya share di Kulon aja mungkin ya. Saya share di Kulon, silahkan nanti di download. Karena Kulonnya sudah bisa katanya, mulai kemarin sudah bisa. Jadi ada Baik, Pak. Ya, ada buku penuntun praktikumnya. Oke, sebentar. Abaikan backsound-nya ya, suara kipas angin. Oke, ini slideshow. Ya. Bentar. Ya. Oke. Sudah bisa ya lihat tampilan PPT-nya? Sudah, Bapak. Ya, Sudah, baik. Pak. Ya, jadi kita mulai dengan tata tertib dulu. Jadi setiap praktikan yang melakukan praktikum teknik hewan di lab BSF Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro diwajibkan mematuhi tata tertib berikut. 1. Praktikan harus sudah siap menjalankan praktikum 5 menit sebelum acara praktikum dimulai. Jadi usahakan datang lebih awal gitu ya, online lebih awal. Kemudian pada saat melakukan praktikum diharuskan memakai jas praktikum. Nah ini boleh tidak dilakukan karena kan online ya. Kecuali kalau offline harus pakai jas praktikum kalau praktikumnya di lab. Kemudian setiap praktikan diharuskan membaca dengan teliti petunjuk praktikum yang akan dilakukan ya. Jadi insya Allah nanti malam saya share di Kulon, silahkan download, dibaca-baca. Karena ini nanti untuk bekal kalian pretest ya. Jadi mulai minggu depan kan sudah mulai praktikum ya. Nah sebelum praktikum dilaksanakan nanti akan ada pretest. Materinya ya dari buku petunjuk itu atau bisa cari dari sumber-sumber yang lain ya kalau mau baca-baca. Karena buku petunjuk praktikumnya hanya sekilas saja menerangkan. Kalau misalnya ingin memperkaya gitu ya, lebih banyak yang diketahui bisa searching ya. Sebelum praktikum dimulai, pada setiap awal praktikum akan dilakukan atau diadakan pretest ya. Kemudian laporan sementara dibuat pada saat praktikum dan pada saat praktikum ini tutupan juga. Laporan sementara dibuat pada saat praktikum dan pada saat praktikum akan usai dimintakan persetujuan asisten ya. Nanti teknis pelaksanaan praktikum kita terangkan selanjutnya ya. Ini sementara tata tertib kita baca dulu saja. Nanti teknis pelaksanaan praktikum ada di slide selanjutnya ya. Kemudian setelah selesai praktikum, setiap kelompok bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kebersihan alat-alat dan fasilitas. Nah ini kalau praktikumnya secara luring ya, secara luring kita laksanakan secara offline di lab.
Kemudian bagi praktikan yang berhalangan hadir diharuskan membuat surat izin dan apabila sakit harus dilampiri surat keterangan dokter. Kemudian laporan resmi praktikum dikumpulkan setelah semua acara praktikum selesai dilaksanakan. Ya, jadi nanti ada kumpulan laporan-laporan perharinya ya yang dikumpulkan jadi laporan resmi. Ya. Kalau setelah praktikum yang dimintakan tanda tangan asisten itu namanya laporan sementara. Ya, sudah paham mungkin ya karena semester sebelumnya saya sudah melaksanakan praktikum juga. Ya. Nah nanti dikumpulkan jadi satu, dibuat laporan resmi ya, dari laporan sementara dibuat laporan resmi, kemudian dikumpulkan jadi satu, setiap acara itu dikumpulkan jadi satu, menjadi satu bundle, kemudian ini yang menjadi laporan resmi atau laporan akhir dari praktikum. Kemudian tadi yang izin tidak masuk, ya sakit dan sebagainya, ini nanti akan kita adakan inhal ya pada akhir acara praktikum. Jadi kalau sudah mau selesai praktikumnya sebelum responsi kita adakan dulu inhal. Ya. Sedangkan responsi juga diadakan setelah semua acara praktikum selesai dilaksanakan. Syarat untuk mengikuti responsi adalah praktikan yang telah mengikuti seluruh kegiatan praktikum, ya, dan telah membuat laporan resmi praktikum, ya. Untuk ketentuannya yang belum tercantum, lain-lain ya mungkin kurang. Nah, ini kita menyusul ya. Untuk tata tertib seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke jadwal ya. Untuk jadwal praktikumnya silahkan disimak. Untuk minggu kemarin tanggal 26 ini koordinasi. Kemudian hari ini tanggal 2 September asistensi. Seminggu depan tanggal 9 kita adakan pengenalan instrumen mikroteknik hewan ya, terutama nanti mikrotom dan mikroskop ya. Ya untuk kelas A ini mungkin sudah tahu ya, kemarin sudah saya sampaikan, nanti asistennya ada 7 orang ya, Mbak Zulfatus Saada, Mbak Nurul Fatia, Kusuma Alia, kemudian Nuriska Ayu, Silvana Nurul, Monik Febrianti, Monik P-nya lupa saya, ya Mbak Monik dan Mbak Gasania ya, jadi ada 7 orang untuk kelas A ya, sisanya ini nanti asisten kelas B ya. Kemudian acara yang kedua hari Kamis tanggal 16 September kita akan membuat larutan fiksatif BNF ya. Larutan fiksatif BNF, jadi larutan yang digunakan untuk melakukan fiksasi organ maupun jaringan ya. Kita lakukan pembuatannya, kemudian juga kita akan lakukan pengencerannya ya. Semuanya nanti pakai demo ya, kita putarkan video ya. Karena pelaksananya secara daring ya mau tidak mau kita laksanakan dengan pemutaran video ya. Nah, kalau misalnya sudah offline gitu di lab ya langsung kita praktekkan ya. Jadi kalian akan membuat larutan BNF itu dari bahan kimia apa saja ya yang dicampur, kemudian cara mengencerkannya bagaimana itu kita laksanakan langsung ya. Tapi karena ini masih online ya terpaksa ya hanya demo saja melalui video ya. Karena kalau dilaksanakan dengan benar ya kalian akan kesulitan ya nyari bahan-bahan dan sebagainya ya, bahan-bahan kimianya. Oke, kemudian pertemuan acara ketiga tanggal 23 September 2021 kita coba demokan cara mengisolasi organ maupun jaringan hewan ya. Jadi dari individu utuh ya, hewan utuh itu coba nanti kita praktekkan caranya membius, kemudian membedah, kemudian mengisolasi organnya ya. Nah, kemudian untuk acara keempat ya, acara keempat kita laksanakan tanggal 30 September 2021 yaitu mencoba melakukan kerja mikroteknik hewan dengan membuat preparat yang menggunakan metode apus ya. Metode apusan biasanya untuk
sampelnya adalah cairan ya, kalau metode apus misalnya darah gitu ya. Kemudian di acara yang kelima kita lakukan percobaan metode rentang ya. Jadi jaringan, biasanya jaringan ikat gitu ya. Kita buat preparatnya dengan menggunakan metode rentang. Kemudian kita UTS dulu ya, mulai tanggal 11 sampai 22 Oktober ya. Maaf, Oktober, yang metode rentang itu tanggal 7 Oktober. Kemudian UTS dulu tanggal 11 sampai 22 Oktober. Kemudian setelah UTS kita lanjut praktikumnya acara ke-6 yaitu pembuatan preparat menggunakan metode parafi. Ya. Kemudian lanjut acara ke-7 itu tanggal 4 November 2021 kita coba demokan cara melakukan fiksasi ya. Cara melakukan fiksasi. Jadi ini sebenarnya fiksasi ini tidak hanya untuk sampel apa istilahnya fisiologi ya, untuk yang bidang ekologi pun kadang karena spesimennya itu jauh dari lab gitu ya, memerlukan perjalanan misalnya sampai beberapa jam atau beberapa hari gitu ya untuk bisa sampai ke lab. Nah ini biasanya spesimennya juga tetap harus difiksasi juga ya, supaya tidak rusak karena waktu perjalanan dari tempat isolasi spesimen sampai ke lab gitu ya untuk diamati, sehingga harus dilakukan fiksasi atau diawetkan sementara gitu ya. Kemudian nanti minggu berikutnya acara yang ke-8 kita laksanakan pewarnaan ya, cara pewarnaan. Jadi kalau kita sudah membuat preparat itu supaya bisa teramati di bawah mikroskop gitu ya, supaya warnanya kontras gitu ya. Misalnya kalau sel gitu ya, preparatnya bisa diamati organel-organelnya mungkin ya. Kalaupun tidak sampai ke organel secara detail, paling enggak dengan pewarnaan bisa dilihat dengan jelas misalnya membran selnya, inti selnya gitu, ya. Oke. Pewarnaan atau staining ya, pewarnaan. Kemudian acara selanjutnya tanggal 18 November kita lakukan pengenalan imunohistokimia ya. Jadi imunohistokimia ini adalah salah satu jenis pewarnaan ya. Salah satu jenis teknik pewarnaan ya. Cuman kalau yang pertemuan sebelumnya itu teknik pewarnaannya yang kita gunakan adalah teknik pewarnaan yang langsung ya, misalnya HE mungkin ya besok teknik pewarnaannya. Nah, itu zat warna langsung diberikan, kemudian zat warnanya langsung diserap oleh organel atau bagian-bagian dari sel atau bagian-bagian dari jaringan ya. Sedangkan untuk pewarnaan imunohistokimia ini nanti menggunakan metode dengan prinsip antigen ya, dengan prinsip antigen antibody ya. Jadi objek yang mau kita amati itu dianggap sebagai antigen ya, sehingga dia mempunyai sisi aktif gitu ya. Nah, sisi aktif ini nanti yang akan dibaca oleh antibodi yang kita tambahkan ya. Antibodi yang kita tambahkan nanti diberi label istilahnya ya, di antibodinya ditambahi label gitu ya. Artinya digandengi atau ditambahkan lah ya, ditambahkan label-labelnya bisa berupa enzim, bisa juga zat warna ya, sehingga nanti bisa teramati. Kalau cuma antibodi saja memang nanti antibodinya akan berkaitan dengan antigen ya, akan mendetek antigen yang akan kita amati, tetapi tidak akan terbaca di bawah mikroskop ya karena tidak berwarna. Maka itu
antibodinya harus ditambahkan sesuatu yang bisa tervisualisasikan. Ya. Bisa enzim, bisa juga zat fluoresen gitu ya, zat warna fluoresen dan sebagainya. Ya. Kemudian nanti acara ke-10 ini ada pengamatan preparat histologi menggunakan mikroskopnya. Jadi di acara ke-10 atau acara terakhir ini nanti kita mencoba mengamati hasil kerja dari mikroteknik ya. Jadi setelah kita mengerjakan mikroteknik dari mulai proses isolasi organ, kemudian pemotongan, sampai pembuatan preparat, sampai pewarnaan. Nah, setelah diperoleh hasil akhir ya, berupa preparat yang ada di objek gelas, nah ini kita coba amati di bawah mikroskop ya. Apakah preparatnya sudah bagus gitu ya, atau ada misalnya melipat gitu ya preparatnya, atau terlalu tebal pemotongannya gitu ya. Nah, nanti kita coba amati semuanya itu di acara ke-10 ya. Kemudian nanti untuk pertemuan ke-13 kita isi dengan pengumpulan laporan akhir dan inhal bagi yang izin atau sakit ya, dan tidak ikut praktikum. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang inhal ya, semuanya bisa mengikuti praktikum karena kan hanya online ya, jadi dilaksanakan dari rumah. Jadi kalaupun agak sakit-sakit sedikit ya tidak apa-apa lah ikut praktikum ya. Jadi usahakan tidak ada yang inhal. Kemudian nanti pertemuan terakhir ke-14 tanggal 9 Desember insya Allah ya 2021 kalau tidak ada kendala akan kita adakan responsi ya. Responsi paling nanti bentuknya sama ya seperti UTS atau UAS gitu ya, mengerjakan soal saja, kemudian nanti tulis jawabannya, ketik jawabannya, kemudian nanti jawabannya disubmit gitu ya. Nah, nanti responsi kita laksanakan di Kulon ya. Jadi soal sudah diupload di Kulon, nanti akan terbuka, bisa kalian akses pada jadwal yang sudah kita tentukan. Kalau praktikumnya secara luring gitu ya, offline, itu responsinya bisa bentuknya macam-macam ya, bisa sistem gedok itu ya, jadi kita laksanakan di lab, di meja-meja kita kasih preparat dan sebagainya, ada juga pertanyaan gitu ya. Nah, kalian akan menempatkan diri, kemudian nanti akan bergeser terus ya dari nomor 1 ke nomor 2 dan seterusnya gitu ya. Tapi bisa juga responsinya mengerjakan soal-soal langsung juga bisa. Cuman kalau kondisi seperti ini masih online ya terpaksa tidak ada pilihan, kita hanya melakukan responsi dengan mengerjakan mengerjakan soal-soal saja. Itu untuk jadwal praktikum. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan untuk jadwal? Sudah jelas? Belum, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Ya, baik. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok praktikum. Jadi untuk kelompok 1, ini kan jumlahnya 69 ya praktikannya. Jadi untuk kelompok 1 itu dari nomor urut absen ya. Jadi dari absensi dari peserta, daftar peserta praktikum itu nomor absen 1 sampai 10. Nanti asistennya Mbak Zulfatus Saada ya. Ingat-ingat nanti dilihat daftar absennya. Kemudian kelompok 2 nanti nomor absen 11 sampai 20. Nanti asistennya Mbak Nurul Fatia. Ya. Kemudian kelompok 3 nomor absen 21 sampai 30. Ya, urut ya, nomor absen urut nomor absen 21 sampai 30 nanti asistennya Mbak Kusma Alia. Sedangkan kelompok 4 nanti nomor urut absennya mulai dari nomor 31 sampai 40. Asistennya nanti Mbak Nuriska Ayu. Kemudian kelompok 5 nomor urut absen 41 sampai 50.
asistennya Mbak Silva Nurul Fauziah. Kemudian kelompok 6, nomor absen, nomor urut absen 51 sampai 60, asistennya Mbak Monik Febrianti. Sedangkan kelompok 7 terakhir, ini nomor urut absen dari 61 sampai 69 berarti ya. Sampai 69 saja, nanti asistennya Mbak Gasania Naufal. Ya. Jadi untuk kelompok 1 sampai kelompok 6, anggotanya 10 orang, sedangkan kelompok 7, 9 orang. Ya. Jadi nanti silahkan dicek nomor urut absennya, nanti asistennya ikut Mbak siapa, jadi bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini praktikan ya, nanti harus sebaiknya ini ya, membuat grup WA ya, membuat grup WA dengan asistennya ya. Jadi 10 orang praktikan membuat grup WA dengan ditambahkan 1 orang asistennya ya. Jadi untuk lebih memudahkan koordinasi, karena untuk pelaksanaan praktikum selanjutnya ini kalian ya para praktikan sudah akan langsung dihandle oleh masing-masing asisten ya. Untuk setiap kali praktikum nanti memang dosen akan menerangkan dulu sebentar ya, paling 5 menit 10 menit. Setelah itu sudah dihandle oleh para asisten. Nah, oke, itu untuk pembagian kelompok dan asistennya ya. Saya rasa jelas. Saya lanjutkan dengan ini teknis pelaksanaan praktikum ya. Teknis pelaksanaan praktikum. Jadi dimulai dengan pretest terlebih dahulu ya. Jadi pretest sekitar 5 sampai 10 menit ya. Nanti mengerjakan soal mungkin 3 sampai 5 buah soal gitu ya. Waktu mengerjakannya sekitar 10 menit. Materinya dari buku petunjuk, kemudian dari sumber-sumber lain yang bisa kalian peroleh dari internet ya. Kemudian setelah pretest ya, tidak langsung dikumpulkan tapi ditahan dulu ya, ditahan dulu. Atau nanti teknisnya mungkin sudah diatur sama asisten ya. Kalau saya sih pretest sudah selesai, belum disubmit dulu ya. Kita lanjutkan dengan acara praktikum, yaitu pemaparan singkat tentang materi acara ya. Ini menggunakan PPT. Nah ini biasanya yang ngisi dosen jaganya ya. Pemaparan singkat tentang materi acara praktikum untuk hari ini ya, untuk hari itu saja ya. Tapi bisa juga dosen jaganya minta tolong para asisten saja untuk menerangkan juga boleh ya. Kemudian setelah itu ya, setelah diterangkan sekilas atau istilahnya juga asistensi ya, sama istilahnya juga asistensi sebentar, asistensi acara tapi ya, asistensi per acara ini maksudnya. Itu kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video materi. Ya. Pemutaran video materi. Kemudian setelah selesai pemutaran video, ini kalian silahkan menuju ke channel masing-masing ya. Jadi dari kelas MS Team ini nanti akan dibuat channel-channel ya. Setiap satu channel oleh satu asisten dan 10 praktikannya ya, anggota praktikannya ya. Jadi kelas MS Team ini di sini nanti akan dibagi berarti menjadi 7 channel ya, dibuat 7 channel. Nah itu channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah channel 1 nanti tentu saja anggotanya atau membernya itu adalah praktikan dengan nomor urut absen 1 sampai 10 ya, dengan asistennya Mbak Zulfatus Saadah tadi ya. Nah, dibuat seperti itu. Nanti channel 2 ya kelompok 2 dengan asistennya, channel 3 ya kelompok 3 dengan asistennya ya. Nah, setelah masuk ke channel masing-masing ya, ini sudah di-handle oleh para asisten. Kemudian kalian kan mengerjakan gitu ya, menggambar itu ya, menggambar preparat dan sebagainya. Nah, ini boleh offline ya. Jadi boleh offline untuk sedikit mengirit gitu ya, mengirit pulsa. Tapi kalau mau yang tetap offline juga tidak apa-apa ya. Paling setengah jam atau 1 jam gitu ya, menggambar sesuai nanti preparat yang diberikan ya.
Nah, setelah selesai ya, setelah selesai menggambar gitu ya, boleh online kembali ya, atau yang tetap online ya, langsung online. Kemudian hasil gambarnya tadi ya, hasil gambarnya tadi ditunjukkan ke asisten, dan kalau sudah oke gitu ya, sudah benar, sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Nah, nanti yang digambar itu tentu saja adalah judul acaranya apa gitu ya, yang ditulis di kertas laporan sementaranya, acaranya apa, kemudian tujuan dan sebagainya gitu ya. Kemudian tata cara praktikum ya, cara kerja gitu ya. Kemudian baru hasil praktikum ya dengan menggambar. Jadi kalau misalnya acara satu yang pengenalan alat-alat mikroteknik ya, mungkin bisa menggambar mikroskop ya, mikroskop kemudian diberi keterangan. Gambarnya boleh mengambil dari internet juga boleh, mau digambar tangan juga boleh gitu. Ya, yang jelas harus ada keterangannya ya, bagian-bagian dari mikroskop, kemudian bagian-bagian dari mikrotom itu harus diberi keterangan ya. Nah, kemudian jawaban pretestnya juga dikumpulkan ya, jawaban pretestnya juga dikumpulkan ya. Bisa berupa file PDF atau Word, silahkan ya. Silahkan nanti disubmit ke asisten masing-masing ya. Nah, setelah mengumpulkan jawaban pretest dan juga mendapatkan ACC dari asisten untuk laporan sementaranya, maka praktikum bisa diakhiri. Ya. Jadi sudah tidak usah kembali ke kelas besar saja, ke kelas besar lagi ya, ke kelas MS Team besar lagi, tapi sudah dari channel itu saja bisa langsung live gitu ya, bisa langsung live. Ya. Jadi untuk laporan sementara tetap dipegang praktikan ya, karena nanti menjadi dasar untuk menyusun laporan akhir atau laporan resmi. Ya, yang dikumpulkan hanya jawaban pretest saja. Ya. Ada pertanyaan untuk teknis pelaksanaan praktikum? Silahkan. Sambil saya cek ini ya, yang absen. Halo, ada yang mau ditanyakan untuk teknis pelaksanaan praktikum? Halo Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk list presensinya lihat di mana ya Pak? Oh, mahasiswa enggak bisa ya? Disiap gitu enggak ada? Setahu Disiap saya enggak? tidak bisa Pak. Tidak bisa. Oh ya. Belum Kemarin selesai. asisten sudah Mbak asisten sudah saya kasih ya daftar pesertanya. Jadi mungkin bisa menghubungi asisten masing-masing ya. WA saja nanti biar dikasih ya. Izin Baik, masuk Pak Teguh. Ya. Untuk daftar asisten yang kemarin sudah dikasih Pak Teguh, sudah saya buatkan file kelompoknya Pak, daftar Oh kelompok. ya. Ya, nah itu Nanti bisa saya di-share. share ke Ya, Microsoft Teams. Ya, itu ya Mas ya, sudah terjawab ya. baik Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, ini yang tidak bisa, sebentar ya, ini kayaknya udah habis selesai. Oh ya, sudah ya. Ini saya stop sharing dulu. Yang belum absen, Devi. Halo Devi, Devi Raj Angeli. Mana ini? Kemudian yang tidak bisa absen kurang 3 orang. Silakan kalau masih ada pertanyaan boleh langsung bertanya ya sambil saya ngecek yang belum absen. Silakan apa saja mengenai praktikum yang mungkin kurang jelas, belum paham bisa ditanyakan.
Mbak Asisten juga boleh bertanya ya, Mbak Asisten, misalnya ada yang kurang jelas untuk pelaksanaan praktikum, boleh ditanyakan. Tapi saya kira sih sudah jelas ya. Ataupun kalau masih ada pertanyaan atau pertanyaan yang baru timbul setelah praktikumnya jalan, ya nanti bisa kita bicarakan gitu ya. Elbibia, Izul, Penida, kemana ini? Belum absen. Ada ya? Oke. Ini panggilannya Mbak siapa biasanya? Namanya enggak. Biasanya dipanggilnya Elbi. Elbi ya? Oke, Mbak Elbi ya. Iya, Pak. Ya. Sudah saya absenkan. Silakan dicek. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian Dita Nur Afifah Ariana. Mana ini? Hadir, Pak. Ya. Oke. Ya. Sudah saya absen, berarti kurang satu orang yang belum tadi ya. Nah ini. Nah, ini. Tinggal Devi. Devi, Raj Angeli. Halo, Mbak Devi. Halo. Ya. Oke, belum ada. Oke, jadi kita tinggal saja dulu. Kita kembali ke asistensinya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah habis kok tadi slide-nya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan dan sudah jelas semua, sambil jalan saja ya. Kita akhiri dulu asistensi untuk hari ini ya. Terima kasih yang sudah hadir ya. Semoga nanti selama 1 semester ke depan praktikum mikroteknik hewan kelas A maupun kelas B bisa berjalan semuanya dengan lancar ya. Amin. Baik, kita tutup dulu acara praktikum mikroteknik hewan kelas A dengan acara asistensi pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan memasuki acara pertama ya. Oh ya, untuk dosen jaga kelas A ini ada 3, saya, kemudian nanti Bu Silvana ya, Bu Silvana Tana dan Pak Sri Istadianto ya. Sedangkan di kelas B ada Bu Siti Muflifatun Madiati, ada Pak Sunarno, dan ada Pak Muhammad Anwar Jailani. Ya. Oke, nanti kita bergantian ya, 3 orang dosen ini bergantian jaga. Mudah-mudahan bisa memberikan asistensi sebentar ya di setiap pertemuan ya, di setiap acara. Tapi kalau beliau berhalangan ya mungkin beliau hanya mengabsenkan saja, kemudian nanti yang mengasistensi acara diserahkan ke asisten ya. Baik, saya kira cukup ya untuk acara asistensi pada pagi hari ini. Kita tutup dulu pertemuan praktikum untuk hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh ya, ini ya, buku penuntun praktikumnya mungkin bisa minta ke Mbak Asisten ya, ke Mbak Asisten. Tolong di-share juga ya Mbak ya, daripada saya upload di Kulon. Tapi upload di Kulonnya juga tetap harus diupload sih, cuman saya waktunya apa bisa nanti malam atau kapan gitu belum tentu. Mending minta ke asistennya ya, karena sudah saya share ke Mbak Asisten juga tadi malam ya. Jadi silakan para praktikan untuk meminta petunjuk praktikum singkat ya, petunjuk praktikum singkat tentang praktikum mikroteknik hewan ini ke Mbak Asisten ya. Oke, Ya. baik ya, oke cukup ya. Saya akhiri dulu, saya izin live ya. Oke.